So hari ini aku mau cerita aja. Cerita gimana pelajaran. Apa aja yang aku pelajarin dari aku belajar stoicism. Aku ketemunya kapan, terus apa yang aku pelajarin, apa aja fasenya. Kalau aku bilang ada fase-fase kalau kamu mulai apply stoicism. At least for me. Dan semua ini yang aku ngomongin bakal bias dariku, bias pengalaman, ya pengalaman lah intinya. I'll start with the background. Aku ketemu stoicism, aku belajar tuh dari COVID. Nah, COVID itu tadi kurung di rumah, aku dikurung di rumah, nggak bisa keluar. Dan ya, coba cek lah mulai baca buku aku. Waktu itu aku mulai baca buku, mulai belajar, dan fortunately, setelah vlog, aku ketemu stoicism. Nah, sebelum aku ketemu stoicism tuh aku sangat reaktif ya orangnya, sangat emotional, and sangat gampang tersinggung, sangat dependent dengan hal-hal di externality gitu. Jadi mungkin sekarang masih ada part itu karena aku udah mulai understand, karena itu how I built for over 17 years, karena aku ketemu at least kira-kira umur 17 tahun ya. Jadi 17 tahun itu aku a lot of insecurity, a lot of gampang tersinggung, banyak emosi gitu-gitu. And yeah, that's how I met stoicism. I read a book and belajar dari tokoh-tokohnya, Marcus Aurelius, Seneca, dan lain-lain. And yeah, itu aku ketemu. Nah, gimana perjalanannya? Jadi aku bakal misahin dari 3 fase. Jadi fase pertama itu yang fase awal-awal, fase kedua itu fase yang lebih jadi ini aku bakal gabungin ke Dunning-Kruger. Kalau kita belajar sesuatu itu ada Dunning-Kruger, aku lupa apa ya. Jadi yang slope knowledge gitu. Jadi kita merasa pintar dulu di awal. Ini fase 1, fase 2-nya Valley of Death gitu. Jadi most of us berhenti di sini. Lalu baru kita lebih understanding gitu. Jadi di fase pertama itu about knowing. Jadi aku baru ketemu nih stoicism. Aku berasa pinter, berasa tahu lah gimana stoicism ini, baru kan buat aku, and it's quite shocking. And yeah, jadi aku baru tahu, tapi yang keluar apa, aku belum paham. Jadinya apa? Jadinya frustration. Karena aku belum paham, aku masih melihat hal-hal kayak emphasize ke hal-hal eksternal. Jadi seperti frustasinya itu kenapa? Karena aku udah paham, aku udah tahu nih stoicism itu gimana, kita harus fokus ke internal. Tapi frustrasinya terjadi karena kenapa orang-orang lain enggak praktis ini gitu. Kenapa kamu nggak lebih kalem sih jadi orang gitu? Kenapa kamu nggak stoik gitu? Kita mulai ngelabelin orang, karena di awal ya merasa pinter, aku mulai ngelabelin orang, dia stoik, dia enggak, dia emosional, dia apa. Nah itu di fase pertama, and looking back it was miserable dan sangat bertolak belakang ya dengan filosofinya itu sendiri. And then I move on past that. Jadi lewat fase 1 ke fase 2. Fase 2 ini aku udah mulai fokus ke dalam, fokus ke internal. Nah, karena aku udah mulai accept lah orang-orang as dengan apa adanya. Nah, fase 2 ini aku mulai yaitu kayak terbentur lah. Lebih ke bingung karena kita fokus ke internal, dan ternyata setelah kita lihat ke internal, ya diri kita ini, internality kita ini nggak terlalu banyak hal yang terjadi. Ternyata aku nggak punya goals, aku nggak punya, I don't have a stance, I don't have the fire. Jadi api untuk kehidupan ini, jadi ternyata aku nggak terlalu punya itu loh, nggak terlalu punya tujuan dalam hidup ini. And itu ya tenang sih, tenang, kalem, dan unbothered
dengan externalities, tapi ternyata di internal aku baru tahu kalau ya I'm hollow, agak kopong gitu. Dan aku nggak suka itu. I decided I need a goal, I need to take control of my life, I need to have a purpose, karena that's how I wanna live my life, having a purpose, having a stance, having an opinion. Dan ya itu aku bahkan I can say that I don't have any opinion on anything. Aku cuman pasrah lah, lebih ke pasrah, hidup mengalir, and I hate it, don't like that. And jadi untuk keluarnya gimana? Untuk keluarnya aku menggali lebih dalam lagi ke diriku, apa yang aku suka, apa yang aku nggak suka, apa yang aku suka ini, aku sukanya dari mana? Apakah itu dari orang tua, dari doktrin yang ditanamin orang tua, dari doktrin maybe agama, dari lingkungan, atau dari sosial media. Nah itu mulai aku kurasi satu-satu. Jadi misal aku pengen jadi kaya banget. Nah kaya banget tuh mau berapa? Misal triliuner kenapa mau jadi triliuner? Nah itu aku mulai gali-gali sendiri di dalam, apakah itu emang aku yang pengen, apakah itu something yang aku value. And jadi apinya mulai muncul, mulai terpantik, mulai mikirin, sangat internalisasi dan sangat acceptance ya, kalau aku bilang acceptance dengan semua hal di dunia, semua dengan nature, dengan other human beings, acceptance bahwa manusia ini sangat unik. Semua orang waktu lahir beda-beda semua, tempat lahir juga beda, lingkungan mereka tumbuh juga beda. And itu lebih menenangkan dan lebih acceptance lebih menenangkan lah buat kita hidup dan enjoy the world, because life is short. Jadi kalau mau di summarize, itu mungkin yang mungkin kalian kalau yang nonton ini ada yang kalian juga merasa seperti itu atau punya pengalaman yang sama, dan you can comment, give me your experience, your opinions. Intinya apa? Intinya aku sekarang udah lepas ya, detach, dan aku udah accept, dan aku nggak mau ya melabelin. I'm not a stoic, I'm not a philosopher, I'm just a human being. Aku cuma manusia yang hidup. At least I can say that I'm alive gitu. Aku mulai tahu apa purpose-ku, mulai, at least for now, mulai mencari tahu lah apa purpose-ku dan kenapa aku mau. We can talk about it more in the Discord. I used to make a forum, bikin forum, ngobrol aja tentang how everything works, what do you think, what do y'all think, gitu-gitu. And I think that's it. Thank you for listening, and thank you.